Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, Shalom. Kita semua pernah mengalami masa kanak-kanak, dan setelah besar kita mengamati masa kanak-kanak. Dari pengalaman bergerak pada pengamatan. Saya sendiri teringat ketika saya kelas 5 SD ditunjuk kepala sekolah untuk mengajar kelas 1 dan kelas 2. Datang kepala sekolah ke rumah kami. Bapak Manumpil bisa minta hembok untuk mengajar kelas 1 2. Dan apa yang saya buat? Seringkali mengajar mereka dengan diselingi hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pelajaran. Contohnya bertanya tentang cita-cita mereka. Siapa yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Bahkan yang sudah angkat tangan jadi tentara, dia mau jadi dokter juga. Tidak apa-apa. Anak-anak. Mereka sangat aktif. Siapa yang mau jadi guru? Ada yang angkat tangan. Tetapi ketika ditanya, siapa yang mau jadi nelayan? Siapa yang mau jadi petani? Tidak ada yang angkat tangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari Minggu biasa pekan kelima, sekarang ini kita menemukan benang merah dari bacaan pertama, kedua dan bacaan Injil dengan tema sentral panggilan dan perutusan. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah bagaimana Yesaya melihat Allah duduk di atas tahtanya dan para serafim, malaikat-malaikat berdiri di sebelah singgasana, dan terdengar suara kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan di sana Yesaya, saya melihat Tuhan. Bagi orang Yahudi ini adalah sesuatu yang menakutkan. Jangankan melihat Tuhan, menyebut nama Tuhan, Yahweh, YHWH, Yod-He-Wo-He, itu juga sudah sangat tabu bagi mereka. Sehingga kata Yahweh itu lalu kemudian diganti dengan Adonai, Elohim, El Shaddai. Mereka tidak boleh menyebut nama Yahweh. Apalagi melihat, mampus saya ini, mati saya ini. Tetapi ada seorang serafim yang ketika Yesaya melihat dan mengatakan saya binasa, celakalah aku binasa karena telah melihat Tuhan. Serafim ini dia mengambil bara dari mezbah, disepit, diambil, lalu dia taruh pada bibir dari Yesaya, karena Yesaya mengatakan celakalah aku binasa, aku seorang yang najis bibir. Lalu malaikat itu katakan, saya telah taruh bara ini pada bibirmu, karena Yesaya mengatakan aku seorang yang najis bibir. Dan mulai sekarang semua kesalahanmu dihapus dan semua dosa-dosamu diampuni. Lalu Yesaya mendengar Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang yang paling hina dari antara semua rasul. Mengapa paling hina? Karena dia telah membunuh jemaat Allah. Tetapi kasih karunia Allah yang melayakkan dia ada sebagaimana dia ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak menjadi sia-sia. Dikatakan dalam bacaan kedua tadi ayat 9 dan 10, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi berkat kasih karunia Allah aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Dan terakhir dalam bacaan Injil, Petrus merasa sangat berdosa. Mengapa Petrus merasa sangat berdosa? Betapa tidak ketika Yesus menyuruh Petrus untuk duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan Petrus bilang, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Anda bisa membayangkan, saudara-saudari, seorang tukang kayu menyuruh seorang nelayan yang bertahun-tahun profesinya ini dia tekuni, dan sekarang kau pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ikan danau Galilea pada malam hari dia naik mencari makan. Pada siang hari dia turun lebih dalam untuk menyejukkan, cari tempat yang sejuk. Dan ini seorang tukang kayu menyuruh Petrus yang malam hari mencari ikan. Sudah siang, Yesus suruh pergi ke tempat yang lebih dalam. Ibaratnya ini adalah seorang guru matematika yang mengajari gejala-gejala serangan jantung kepada dokter jantung. Atau seorang guru kesenian, seorang dokter paru yang mengajari bagaimana menyanyi kepada guru kesenian. Ini kurang lebih sama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan alhasil mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan jala mereka hampir mulai koyak. Dipanggil teman-teman di perahu yang lain, tolong, banyak ini ikan. Mereka datang dan perahu mereka diisi dan hampir tenggelam. Lalu Petrus mengalami suasana batin unworthy, ketidaklayakan. Tuhan, Guru, pergilah daripadaku sebab aku ini seorang berdosa. Yesus katakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, baik Yesaya yang merasa najis bibir, Paulus yang merasa paling hina, Petrus yang merasa aku seorang berdosa, mereka bertiga semuanya dipanggil dan diutus. Apa yang boleh kita pelajari dari bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa pekan yang kelima ini? Pertama, penjala manusia bukanlah pekerjaan sia-sia. Kebanyakan dari kita mendengar kata menjala, menjaring manusia sebagai satu mega proyek, sebagai satu pekerjaan saleh. Kalau hari ini saya datang, minggu depan saya harus bawa 2 jiwa untuk diselamatkan. Kalau minggu depan ada 2 jiwa yang diselamatkan, nanti minggu-minggu berikutnya yang 2 harus membawa lagi masing-masing 2 jiwa. Sehingga yang dilihat adalah bertambahnya kuantitas. Lalu orang lupa kualitas. Pertanyaannya bagi kita, sebenarnya apa makna kita menjadi penjala manusia? Menjadi penjala manusia bukan harus sesuatu yang wow, sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, tetapi memulai dari lingkungan sekitar kita. Memulai dari perahu Petrus, memulai dari perahu Anton. Jangan tersinggung kalau kebetulan ada nama Anton ya. Memulai dari perahu John, memulai dari perahu Yakob,
di rumah kita masing-masing. Ketika tegur sapa terjaga, ketika kasih dan saling menyayangi hidup, di sanalah jiwa-jiwa bertumbuh dan diselamatkan. Sehingga kitab kanon 1752 Salus Animarum Suprema Lex menjadi nyata. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Poin yang kedua, ketidaklayakan bukanlah alasan untuk satu panggilan dan perutusan. Ketika Yesaya dipanggil, ketika Rabi Paulus dipanggil, ketika Simon, Petrus, Kefas dipanggil, mereka berasal dari rasa ketidaklayakan. Tetapi pada akhirnya mereka yang menyebut diri Yesaya sebagai yang najis bibir, Paulus yang menyebut diri yang paling hina, Petrus yang menyebut diri yang adalah orang berdosa, tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin sekarang kita tidak akan mengatakan alasan yang sama dengan mengutip secara langsung perkataan dari ketiga orang ini. Kau nanti jadi ini nah, aduh pastor saya adalah orang yang najis bibir. Mungkin tidak sekarang. Alasannya akan lebih kontekstual. Aduh pastor saya tidak cocok mi. Kamu akan jadi ini, aduh pastor saya masih muda. Kamu akan bertugas di sini, pastor kodong saya tidak punya pengalaman. Ketika Tuhan memanggil untuk satu perutusan kepada kita, maka bukan kemampuan kita pertama-tama, bukan karena hebat kuat cakapnya kita yang terutama, tetapi pertama-tama yang Tuhan inginkan adalah sit semper paratus est, adalah kesiapsediaan menerima perutusan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau ini sungguh-sungguh terjadi, maka kita bersama Petrus, kendati dalam ketidaklayakan, kendati dalam keraguan-raguan atas kemampuan kita, kita akan berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Semoga demikian.